Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adita Sukmawati, NDI 13119-2026. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kuliah tentang hukum lingkungan. Di sini saya mau menjelaskan tentang lingkungan hidup, di mana lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Lingkungan hidup ada dua, biotik dan abiotik. Sedangkan unsur lingkungan hidup ada tiga. Yang pertama adalah biotik atau hayati, yakni lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua yakni sosial budaya, di mana lingkungan hidup sosial dan budaya yang dibuat manusia merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Yang ketiga adalah unsur abiotik, yakni lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti tanah, air, dan udara. Jenis lingkungan hidup ada dua, yakni lingkungan hidup klasik dan lingkungan hidup modern. Yang pertama yakni hukum lingkungan klasik, di mana dia bersifat sektoral, berorientasi pada penggunaan lingkungan, dan menetapkan sumber daya manusia guna mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua yakni hukum lingkungan modern, di mana dia bersifat utuh dan menyeluruh, berorientasi pada lingkungan, serta merupakan instrumen yuridis bagi pengaturan lingkungan hidup. Saya mau menjelaskan tentang ekosistem dan ekologi. Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem memiliki syarat, yakni harus memiliki sumber energi. Dan ekosistem juga tercantum dalam pasal 25A UUD 1945. Ruang lingkup hukum lingkungan ada tiga. Yang pertama adalah wilayah kerja, di mana terdiri dari hukum lingkungan nasional dan hukum lingkungan internasional. Yang kedua dari segi isi, yakni ada dua, yaitu hukum lingkungan publik dan hukum lingkungan perdata. Hukum lingkungan publik mengatur hubungan orang dengan negara, sedangkan hukum lingkungan perdata adalah proses penyelesaian antara hak dan kewajiban. Tiga yakni dari segi sistem, di mana terdiri dari hukum lingkungan admin, hukum lingkungan keperdataan, dan hukum lingkungan internasional. Selanjutnya adalah tentang ekokras, di mana ekokras adalah kekuasaan negara yang didasarkan pada kedaulatan yang diberikan lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas tentang hukum pidana lingkungan, di mana hukum pidana lingkungan ada tiga hal. Pertama yakni legal substance, di mana berhubungan dengan lingkungan hidup, seperti mengatur tentang kebijakan lingkungan hidup, yakni permen, UU, dan regulasi. Yang kedua adalah legal structure, di mana itu adalah cara mengimplementasikannya, seperti berhubungan dengan struktur dalam kelembagaan. Dan yang ketiga adalah legal culture, yakni berhubungan dengan masyarakat. Hukum pidana lingkungan sendiri adalah merupakan ultimum remedium, yakni solusi terakhir atas kejahatan lingkungan hidup, di mana dalam penyelesaian lingkungan hidup ada tiga hal, yakni hukum administrasi, hukum perdata, serta hukum pidana. Selanjutnya saya akan membahas tentang tindak pidana lingkungan, di mana tindak pidana lingkungan diatur di dalam pasal 97 hingga 120. Di sini saya akan membahas tentang AMDAL, yakni dampak lingkungan atau analisis dampak lingkungan. AMDAL sendiri adalah analisis mengenai dampak lingkungan, di mana diatur di dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya adalah stage liability, yakni asas tanggung jawab mutlak, di mana ini adalah doktrin yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan doktrin tradisional yang dipertanggungjawabkan berdasarkan kesalahan. Tindak pidana lingkungan hidup cenderung berorientasi kepada kasus lingkungan hidup, dan hal tersebut tercantum dalam pasal 386, 387, 388, dan 389 KUHP. Jenis baku mutu lingkungan hidup ada dua hal, yaitu influence standar dan stream standar. Influence standar adalah kadar maksimum limbah yang diperbolehkan dibuang dalam lingkungan, dan stream standar adalah batas kadar untuk sumber daya tertentu. Selanjutnya adalah mengenai kerangka acuan analisis dampak AMDAL, yakni merumus dari analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil perlingkupan yang disepakati oleh penyusun AMDAL dan komisi penilai AMDAL. Selanjutnya adalah dasar yuridis, di mana itu tercantum dalam pasal 33, pasal 34, dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Sekian penjelasan dari saya terhadap materi hukum lingkungan hidup. Sekian dan terima kasih.